Nah, jadi selanjutnya kalau kita ke Sumatera Barat ada The Most Delicious Food versi CNN, rendang Padang. Ke Riau lain lagi, ke Jambi, ke Palembang ada pempek, ke Lampung ada macam-macam lah ya. Di Banten itu ada sate bandeng, Jakarta ada nasi uduk, Jawa Barat ada pepes, macam-macam pula Jawa Barat itu. Jawa Tengah ada lumpia Semarang, Jogja ada gudeg, ada Jawa Timur ada rawon, terus tuh ada kontro sampai papeda di ujung sana. Jadi itu dari sisi makanan saja kita susah mendefinisikan apa yang unik dari Indonesia itu saking banyaknya. Jadi ketika Shanghai Expo dulu, maka dirapatkanlah kira-kira apa ini, jadi panjang tuh sampai malam itu rapatnya. Akhirnya keputusannya simbol kita itu nasi goreng dan kopi luwak. Coba tahu kopi luwak ya? Kopi musang itu. Jadi sekarang tuh tren di Indonesia itu mahal, kelebihannya di mahalnya itu ya. Sorry ya, saya agak kurang pas, saya cocoknya kapal api. 500 perak satu saset. Dulu waktu di Batam saya bilang ada kopi kapal api nggak ada. Adanya apa Pak? Kapal tanker katanya. Coba saya bilang kopi betul kapal tanker. Minum nggak nendang itu kapal tanker. Kapal api juga maunya. Nah itu kopi luwak 100 yuan. Itu kopi paling mahal di Cina, tapi orang minum coba. Nah kita emang sulit. Kalau Thailand tuh ada tom yum, kalau India tuh ada kare gitu, kalau Turki lah kebab. Kalau kita sulit tuh mendefinisikan apa sebetulnya yang unik sekali dari kita, saking banyaknya begitu. Rendang tuh waktu festival rendang di Padang ada tuh siapa pejabat waktu itu. Wah udah kalau gitu kita standarisir. Lengkuasnya, tahu lengkuas ya? Sekian. Kelapanya sekian. Cabenya sekian. Saya bilang jangan, saya bilang. Karena itu beda, antar kota itu beda rasa rendangnya. Jadi ada 100 spesies rendang di situ. Biarkan aja dia dengan beragam. Contohnya itu. Nah, jadi kita kembali kepada visi tadi. Itu ada koridor ekonomi, ada konektivitas, dan yang ketiga adalah mutu SDM dan iptek kita. Jadi intinya untuk mencapai visi 2045 itu adalah inovasi. Jadi ekonomi berbasiskan inovasi. Anda bisa bayangkan bahwa mimpi orang yang itu seperti itu. Anda harus bermimpi lebih jauh lagi gitu. Karena kata Al-Hikmah, mimpi hari ini adalah kenyataan pada hari esok. Nah itu dulu kerangka besar yang akan kita coba untuk tuju. Pakar manajemen mengatakan if there is no philosophy, so it will become no followers. Ya. Kalau Anda tidak punya filosofi, maka Anda akan tidak punya pengikut. If there is no vision, so it will become confused. Kalau Anda tidak punya visi, Anda akan bingung dan para pengikut Anda akan lebih bingung lagi. If there is no strategy, so it will become false start. Kalau Anda nggak punya strategi, Anda akan salah memulai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada prasyarat dalam manajemen gitu. Nah, jadi visi itu menentukan arah kemana. Ya. Jadi kalau nggak jelas bahasa ini itu ambiar gitu ya, ambiar gitu. Nggak jelas fokusnya tuh mau kemana gitu, ambiar. Biasanya jomblo tuh ya. Ngerti nggak orang sini jomblo? Nah jadi itu. Terus di mana posisinya selanjutnya itu ICT ini ya? Ini adalah di inovasi tadi itu. Jadi sekarang trennya ya mungkin antum juga Bapak Ibu sekalian juga sudah lihat arahnya itu. Yang konvergensi itu di bidang broadcasting,
Kompas sendiri juga udah konvergensi sekarang. Ada cetaknya, kan cetaknya menurun, bikin online-nya, online dan televisi juga ada masuk. Kompas Vision. Jadi nanti itu ya bukan nanti, sekarang sudah integrasi 3 fungsi ICT, broadcasting, internet dan komputer, telekomunikasi itu di satu gadget. Gitu. Nah, orang sudah begitu familiar. Cloud computing, data center. Di mana nih data centernya? Rahasia. Gitu. Ada mirrornya, gitu. Ya arahnya seperti itu. Nah, kemudian juga security begitu penting. Hackers, ada lagi crackers. Nah, kita punya regulasinya nggak, gitu. Jadi makanya saya katakan kedokteran apapun. Jadi saya memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Itu semua jurusan diundang. Ya. Kemarin saya coba dicek sama dokter di RSPAD itu, dia bisa lihat separuh ini ke atas. Terlihat itu live. Ada sumbatan atau enggak begitu. Nah, kalau sudah dilancarkan sama dia pakai nih nuklir apa tuh? Nuklir medicine Pak. Dilihat salurannya. Iya. Apakah cukup besar atau tidak? Nah, itu. Biasanya teknetium mungkin Pak. Nggak tahu saya. Tapi saya lihat gitu. Dia bisa lihat ada sumbatan apa enggak, atau ada potensi sumbatan. Gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu ya karena ketidaktahuan lewat gitu ya. Tapi itu kan sudah ada addressnya itu kan. Nah, jadi kedokteran itu justru banyak sekali menggunakan. Terus di pameran ini kemarin kecil-kecilan ada yang dia bisa meraba pakai virtual itu. Di tangan kita terasa gitu. Jadi gambarnya virtual, alatnya juga tangkainya ini kita pegang ada fisik, tapi ketika kita nggak ada ujungnya, tapi dia bisa berubah menjadi pisau, menjadi ini. Yang saya coba kemarin itu meraba permukaan. Permukaan itu sebetulnya virtual aja. Ada gambar kayak video gitu ya, kayak rata itu 1 dimensi. 2 dimensi gitu. Pas dilihat di kacamatanya itu dia jadi 3 dimensi. Permukaan itu bisa diraba gini, bisa turun ke bawahnya kita gitu. Terus ada balon, coba pecahin balonnya, yang kencang katanya, pecah berantakan dan mengeluarkan bau gitu. Baunya ada. Nah, saya bilang ini untuk apa? Dia buka tabel itu, dia udah gunakan untuk latihan bagi bedah tubuh itu. Jadi jantungnya kalau dibuka jadi apa gitu. Jadi bisa, itu cuman ini karena tubuh manusia ini slices ini sudah direkam. Itu. Yang terkenal tuh kan yang di Amerika tuh siapa tuh penjahat dia? Perampok apa gitu. Terus ketika dia dihukum mati, dia mewakafkan tubuhnya dia untuk dijadikan eksperimen. Itu di slices 300 potongan. Tapi setiap di slices itu direkam gitu. Sehingga semua saluran tubuh manusia ini sudah masuk di program komputer. Jadi kemanapun saluran itu sudah bisa terlacak gitu oleh program, terprogramkan datanya. Jadi itu masuk ke situ, udah bisa diperbaiki lagi, digituin lagi, bisa lagi gitu. Nah, banyak sekali ya kalau kita lihat. Bahkan untuk masalah internet ini bukan saja persoalan kecil-kecilan lagi ya. Saya kira Anda sekarang udah mulai sebagian udah mulai syirik gitu ya. Bergantung kepada wifi, bergantung kepada sinyal. Mesti kita bergantung kepada Allah ya, kepada Tuhan. Ini bergantung kepada sinyal. Itu syirik itu menurut saya. Dan itu dinyatakan di sosial media, Pak Tim nih kami bisa miskin nih, nggak ada wifi, nggak ada sinyal. Saya bilang nih mulai syirik orang. Syirik. Nah, ya bagaimana ketergantungan manusia di awal itu kepada listrik kan sebetulnya. Energi. Nah, bagaimana juga Indonesia sekarang kekurangan energi, kenapa? Karena emergence country itu memang begitu. Masyarakat semakin sejahtera,
Yang tadinya yang baki kipe dapat piti kata orang Padang tahu. Gitu ya, enak Jakarta baki kipe kipas dapat duang gitu. Dilihat ternyata tukang sate dia kipas-kipas. Ngipas dia dapat duang gitu. Nah ini bukan masalah kipas. Kipas sudah beranjak agak naik pendapatan pakai kipas angin kan, mulai pakai listrik. Sekarang nggak mau lagi pakai AC. Ya bayangkan setiap rumah pakai AC. Nah, kemudian ini lagi bukan itu saja. Banyaklah bagaimana bangun hotel, bangun rumah, bangun jembatan, bangun jalan nggak pakai lampu, nggak pakai listrik. Jadi itu begitu. Itu Nur Pamuji itu teman saya dulu di PLN. Saya 8 tahun kerja di PLN. Mas, piye Mas nih? Iki power cukup apa enggak? Waduh, kolaps Mas Steve, kolaps katanya gitu. Terus ya biarin aja katanya. Ntar juga kolaps sendiri. Udah nggak ada, dia nggak punya jawaban. Karena waktu Pak Dahlan mencoba mencari shortcutnya dengan membangun diesel yang didatangkan dari Cina, itu aspirin, belum memberikan suatu solusi yang panjang. Saya pikir bukan hanya Indonesia case-nya. Saya pikir Jepang juga sekarang pasti sedang mengalami masalah, terutama dengan kasus Fukushima ini. Pasti orang protes. Jadi saya dari dulu berpikir ini off the record ya Pak Richard, jangan ini. Saya dulu berpikir ya nggak apa-apa sih, asal yang ditulis saja. Nuklir. Saya 8 tahun di PLN, tidak ada yang bisa mensolusi ini kecuali PLTN. Soal legalitasnya itu silakan aja kaji lah saya bilang. Tapi berpendapat boleh kan gitu. Karena nggak ada, udah diuji semuanya nggak ada. Yang paling ekonomis yang bisa kita, Jepang nih coba lihat, waktu PLTN-nya aktif semua, mungkin semua di sini berleha-leha dengan listrik kan. Pemanas air kok 3.000 watt. Saya datang 95, berapa? Pemanasnya 3.000 watt microwave. Saya bilang 450 aja di situ masih ada yang satu rumah. Ibu saya rumahnya 450 watt. Ini di pemanas air aja 3.000. Masya Allah. Nggak hanya di sini, di Inggris juga begitu, di Jerman juga begitu, di Amerika. Saya tanya semuanya nuklir. Gitu. Nah kita mau berhemat. Memang Indonesia sekarang isunya juga green teknologi kan, ramai juga. Ya silakan aja lah. Tapi saya berpikir begitu. Kan bisa PLTP ya bisa. 50 tahun baru selesai kalau kita bicara PLTP. Ininya terlalu mahal investasinya. Sebetulnya banyak ya kalau kita mau coba tenaga surya, solar cell ya oke. Oke, kita kembali kepada tadi. Jadi volume bisnis daripada ICT di Indonesia per tahun itu sudah mencapai angka 400 triliun rupiah setahun. 400 triliun itu berapa? Nolnya berapa? Nolnya aja dulu. 4 triliun yen. 14. Dokter aja bisa hitung nolnya. 14 nolnya katanya. Ya. Nah itu memang luar biasa. Telkomsel misalnya, itu dengan pelanggan 125 juta customers. Nah, itu bisa dikatambahkan nolnya 6 lagi. Karena segitulah penghasilan dia kurang lebih setahun itu. Gross income revenue-nya dia. Kenapa? Rata-rata orang ya, pelajar saja itu orang-orang biasa lah, pakai pulsa tuh 100.000 per bulan ya, per bulan. Itu kali 12 berapa? Kita pukul rata lah 1 juta. Ya. 1 juta kali pelanggan 125 juta. Berapa pendapatan mereka? Ya. Belum lagi bisnis yang di dalamnya itu tumpangannya konten. Kan bukan hanya itu. Orang sudah mulai pasang application store. Orang sudah mulai langganan GPS. Orang sudah mulai langganan lagu-lagu kesukaannya siapa. Orang sudah mulai ya semuanya. Zakat dia berapa, dia sudah tinggal cetut itu pendapatan saya harus bayar berapa. Semuanya online, payment system, langganan. Gak ada lagi orang antri-antri.
bayar telepon segini aja, terus nyong, saldo tidak mencukupi. Nah, gini-gini ya, cek dulu saldo, ya kan? Main bayar aja. Bayar juga ada duitnya baru bisa bayar. Yang nggak enak itunya bunyi alarm ngak gitu ya. Oke. Nah itu jadi kalau kita lihat seperti itu, berkembang lagi ekonomi kreatif. Jadi ICT itu adalah industri brain industry, industri